Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat belajar di rumah ya. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu. Mari kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Mari anak-anak siapkan buku pelajaran tema 1 dan alat tulisnya ya. Anak-anak, Bu Guru ingatkan lagi ya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan melaksanakan social distancing dimanapun kalian berada. Anak-anak, pada pertemuan hari ini, kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran 6. Mari kita mulai dengan tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama, dengan membaca teks suku Minang, siswa mampu menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dengan benar. Yang kedua, dengan membaca teks suku Minang, siswa mampu menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung dengan benar. Yang ketiga, setelah membaca teks suku Minang, siswa mampu membuat rencana kegiatan yang mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan dalam perbedaan di lingkungan keluarga. Anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya, kita telah membahas apa itu tentang suku Minang. Apakah kalian masih ingat tentang suku Minang? Apa saja sih keunikan suku Minang? Ya, suku Minang merupakan salah satu suku Indonesia yang berada di Sumatera, salah satu provinsi yang terletak di sepanjang pesisir Pulau Sumatera. Kalian bisa lihat pada gambar di sebelah. Yang berwarna merah merupakan suku Minang berada pada Provinsi Sumatera Barat. Suku Minang sangat terkenal dengan legendanya, yaitu legenda Malin Kundang. Nah, kalian bisa lihat gambarnya di samping. Lalu, suku Minang juga mempunyai rumah adat yang sangat khas disebut rumah gadang. Kalian bisa lihat gambar di samping ini. Nah, rumah gadang memiliki ciri-ciri lengkung atap rumahnya sangat tajam seperti tanduk kerbau, sedangkan lengkung badan rumahnya sangat landai seperti badan kapal. Atap rumahnya terbuat dari ijuk. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung pada bacaan suku Minang. Apakah kalian masih ingat gagasan pokok dan gagasan pendukung? Coba kalian masih ingat nggak kemarin kita telah membahas tentang materi tersebut pada pembelajaran sebelumnya? Yuk kita bahas kembali. Lihatlah bagan di sebelah sini. Gagasan pokok merupakan suatu ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, baik berupa kalimat inti maupun pokok pada paragraf. Gagasan pokok terdapat dalam kalimat inti atau kalimat utama yang biasanya terdapat pada awal atau akhir paragraf. Gagasan pendukung adalah tambahan informasi yang menjelaskan gagasan pokok. Mari kita simak kembali bacaan suku Minang berikut ini. Suku Minang. Suku Minang adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Suku Minang sering disebut sebagai orang Padang atau orang Awak. Bahasa daerah suku Minang adalah bahasa Minang. Orang Minang gemar berdagang dan merantau ke daerah lain. Legenda suku Minang yang sangat terkenal adalah Malin Kundang. Suku Minang
mempunyai rumah adat yang sangat khas yang disebut rumah gadang. Rumah gadang ini terbuat dari kayu dan mempunyai bentuk dasar seperti balok. Lengkung atap rumahnya sangat tajam seperti tanduk kerbau. Sedangkan lengkung badan rumah landai seperti badan kapal. Atap rumah terbuat dari ijuk. Bentuk atap rumah yang melengkung dan runcing ke atas disebut gonjong. Karena atapnya berbentuk gonjong, maka disebut rumah bagonjong. Suku Minang mempunyai alat musik tradisional Minang yang disebut talempong. Talempong dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik khas Minang lainnya adalah saluang. Saluang ini dimainkan dengan cara ditiup. Suku Minang juga memiliki banyak jenis tarian, di antaranya tarian pasambahan dan tari piring. Tari pasambahan biasanya ditampilkan dalam pesta adat. Suku Minang sangat terkenal dengan berbagai makanan khasnya. Rendang merupakan salah satu makanan tradisional suku Minang yang sangat terkenal, bahkan sampai ke mancanegara. Makanan khas suku Minang lainnya yang juga digemari adalah sate padang dan dendeng balado. Nah, anak-anak, tadi kita telah membacakan bersama teks suku Minang. Anak-anak, mari kita perhatikan paragraf pertama pada tabel di samping. Di sini kita dapat melihat kalimat yang dijelaskan oleh kalimat-kalimat penjelas. Adalah kalimat pertama. Coba diperhatikan tabel di samping ini. Yaitu kalimat suku Minang adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Terletak pada kalimat pertama. Dari kalimat utama tersebut, kita dapat menentukan gagasan pokok. Ingat lagi bahwa gagasan pokok paragraf adalah unsur dari kalimat utama. Nah, coba dilihat ya. Paragraf 1, suku Minang adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Tersebut adalah kalimat utamanya. Lalu, kalimat-kalimat berikutnya. Nah, gagasan pendukung karena mendukung kalimat pertama tadi atau kalimat utama. Kita coba baca gagasan pendukungnya. Yang pertama, suku Minang sering disebut orang Padang atau orang Awak. Yang kedua, bahasa daerah suku Minang adalah bahasa Minang. Yang ketiga, orang Minang gemar berdagang dan merantau ke daerah lain. Legenda suku Minang yang sangat terkenal adalah Malin Kundang. Nah, anak-anak, tadi kita sudah mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf pertama. Sekarang, anak-anak mencari sendiri secara mandiri gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf kedua, ketiga, dan kelima. Anak-anak bisa mengisikan pada tabel yang ada di samping atau menulis pada buku tugas. Nanti di atas ditulis paragraf 2, 3, 4, dan 5. Lalu ketika kalian sudah selesai menyelesaikan tugas tadi, jangan lupa tuliskan kesimpulanmu tentang perbedaan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Tadi kita sudah bersama membahas tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, anak-anak, suku Minang merupakan salah satu keragaman yang ada di Indonesia. Indonesia terdiri atas keragaman suku budaya, agama, dan sosial. Keragaman tersebut merupakan identitas bangsa Indonesia. Warga negara yang baik, kita harus menjaga persatuan dan kesatuan dalam perbedaan dan keberagaman tersebut. Anak-anak, sekarang buatlah rencana kegiatan yang mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan dalam perbedaan di lingkungan sekolahmu. Anak-anakku yang hebat, hari ini kita sudah belajar tentang 1. Menemukan dan menyajikan gagasan pokok dan pendukung.
Kedua, membuat rencana kegiatan yang mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan dalam perbedaan di lingkungan keluarga. Nanti tugas-tugasnya bisa dikerjakan pada buku tugas dan dikumpulkan kepada wali kelas. Nah, anak-anak, semoga anak-anak bisa selalu menjaga kerukunan antar sesama dan dapat menerapkan rencana kegiatan yang mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan. Anak-anak, sekian pembelajaran hari ini. Jangan lupa kerjakan tugasnya dan kumpulkan kepada wali kelasmu. Tetaplah semangat belajar di rumah dan tetap taati protokol kesehatan. Sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.